setelah Argentina ada kejutan apa lagi nih Pak? Tempo hari kan sempat ramai Portugal, Brasil. Oh iya, saya sudah Pak? kontak kepada Portugal, Jerman, Belanda kemarin juga respon. Permasalahannya itu yang kita harus pastikan nih calendar of event-nya. Karena kan kita ada kualifikasi Piala Dunia November, Maret, Juni. Sedangkan Eropa sudah ada juga kualifikasi tahun depan di bulan-bulan yang sama. Nah ini kita lagi nyusun jadwalnya. Untuk di awal pertengahan tahun kayaknya sulit. Setelah kalendernya agak lowong. Nah ya kita coba ya respon dari Jerman, dari Belanda positif. Tapi bukan nggak mungkin ketika kita ada kualifikasi Piala Dunia ini poin kita terus membaik, ya terus main sama tim besar lagi ya secara hitung-hitungan ya tetap menarik gitu. Ya. Oke, ya. Nah sama kita bicara, ini akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Agenda Timnas Indonesia di Jeddah Internasional, persiapan hadapi tim kuat dunia. Jeddah Internasional yang akan datang menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia. Di bawah komando pelatih baru, Patrick Kluivert, skuad Garuda tengah bersiap menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Target besar telah dicanangkan oleh PSSI, dan lawan-lawan tangguh sedang dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Dalam suasana penuh antusiasme ini, publik sepak bola nasional menaruh harapan besar pada program jangka panjang yang sedang disusun PSSI. Setelah sukses melangkah ke babak keempat kualifikasi, perhatian kini tertuju pada bagaimana Timnas Indonesia bisa tampil lebih solid, lebih kompetitif, dan tentunya lebih percaya diri menghadapi tim-tim kuat dari berbagai benua. Salah satu topik hangat yang mengemuka adalah agenda pertandingan uji coba internasional. Beberapa waktu lalu, Federasi Sepak Bola Rusia resmi mengundang Indonesia untuk melakoni laga persahabatan. Undangan ini tentu menarik perhatian banyak pihak, mengingat Rusia adalah salah satu negara dengan tradisi sepak bola kuat, serta pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018. Namun, sampai hari ini, PSSI belum memberikan jawaban pasti. Mengapa? Jawabannya terletak pada rencana jangka panjang yang sudah disusun sebelum undangan Rusia datang. Sejak awal, PSSI sudah berambisi untuk menjadikan Jeddah Internasional ini sebagai momentum emas, bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk membangun mentalitas juara. Karena itulah, PSSI tengah membidik lawan-lawan dari jajaran elit dunia. Tidak tanggung-tanggung, beberapa negara dengan peringkat FIFA di atas 10 besar sudah masuk dalam radar PSSI. Negara-negara tersebut antara lain Belanda, Spanyol, Brasil, dan Portugal. Keempat negara ini bukan hanya memiliki nama besar, tetapi juga telah menyatakan kesiapannya untuk melawan Indonesia dalam laga persahabatan yang akan digelar di Sela Jeddah Internasional. Jika ini benar-benar terwujud, maka sejarah baru bisa saja tercipta. Bayangkan saja, dalam satu periode Jeddah Internasional, Timnas Indonesia bisa menghadapi tim-tim bertabur bintang seperti Spanyol yang tengah membangun generasi emas baru, atau Portugal yang mungkin saja diperkuat Cristiano Ronaldo di laga-laga perpisahannya. Belum lagi Brasil dengan sederet pemain muda yang sedang bersinar di Eropa, serta Belanda yang punya kedekatan emosional dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala saat ini. Pertanyaan besarnya, mengapa PSSI berani membidik lawan sekelas itu? Jawabannya sederhana. Karena visi PSSI saat ini tidak lagi sekadar membangun tim yang bisa bersaing di level Asia Tenggara, tetapi menyiapkan generasi emas yang mampu tampil di level tertinggi dunia. Untuk itu, Indonesia butuh uji coba melawan tim yang bisa memaksa para pemain bermain di luar zona nyaman. Patrick Kluivert sendiri, sejak resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, sudah menegaskan pentingnya membentuk tim dengan karakter kuat, bukan hanya taktik yang rapi. Dan cara terbaik untuk membentuk karakter tersebut adalah melalui pertandingan-pertandingan berat, menghadapi tekanan luar biasa, dan belajar langsung dari para pemain dunia.
PSSI memahami bahwa menggelar pertandingan uji coba melawan negara peringkat 10 besar dunia tidaklah mudah. Dari sisi teknis, logistik, hingga diplomasi antar federasi, semua harus disiapkan matang. Tetapi dengan komunikasi yang baik, serta peningkatan reputasi Indonesia di mata dunia sepak bola, hal ini bukan lagi sekadar mimpi. Apalagi belakangan ini, sepak bola Indonesia mulai menarik perhatian internasional berkat performa di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, uji coba melawan negara top dunia juga membawa dampak besar secara ekonomi dan citra nasional. Pertandingan tersebut bukan hanya tentang 90 menit di atas lapangan, tapi juga soal meningkatkan kepercayaan diri publik, menarik sponsor global, serta menjadikan Indonesia destinasi sepak bola yang diperhitungkan di Asia, bahkan dunia. Namun, bukan berarti PSSI menutup kemungkinan melawan Rusia atau negara kuat lainnya di luar 10 besar FIFA. Semuanya sedang ditimbang. PSSI ingin memastikan bahwa setiap uji coba memberikan manfaat maksimal, baik secara teknis maupun strategis. Jadi, dalam waktu dekat, publik sepak bola Indonesia akan segera mengetahui siapa lawan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apakah akan bertemu Rusia yang menawarkan atmosfer sepak bola Eropa Timur? Atau benar-benar menantang Belanda, Spanyol, Brasil, atau Portugal yang menjadi kiblat sepak bola dunia? Yang jelas, arah kebijakan PSSI saat ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi bermain di level aman. Dengan dukungan penuh dari para pecinta sepak bola tanah air, serta semangat juang para pemain muda, Timnas Indonesia kini bersiap naik kelas. Bukan hanya untuk tampil di Piala Dunia, tetapi juga bersaing dengan para raksasa dunia. Mari kita tunggu kabar resmi dari PSSI dan bersiap menyambut laga-laga besar yang bisa menjadi batu loncatan menuju era baru sepak bola Indonesia. Dua calon kuat lawan uji coba Timnas Indonesia, Belanda, dan Portugal. Setelah membidik 4 negara raksasa dunia untuk laga uji coba, yakni Belanda, Spanyol, Brasil, dan Portugal, kini muncul 2 nama yang disebut paling kuat menjadi lawan Timnas Indonesia di Jeddah Internasional mendatang. Keduanya bukan hanya memiliki kekuatan teknis yang luar biasa, tetapi juga punya nilai historis dan emosional yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Mereka adalah Belanda dan Portugal. Yang pertama adalah Belanda. Negara yang dikenal sebagai penghasil pesepak bola kreatif dan berteknik tinggi ini memang memiliki kedekatan emosional yang sangat dalam dengan Indonesia. Hubungan sejarah yang panjang antara kedua negara membuat komunikasi antar federasi jauh lebih terbuka dan fleksibel. Dalam konteks sepak bola, Belanda pun memiliki koneksi yang kuat dengan pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarier di Eropa. Ditambah lagi, kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia menjadi jembatan penting yang memperkuat kemungkinan ini. Sebagai legenda sepak bola Belanda, Kluivert tentu memiliki jaringan yang luas dan dihormati di KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PSSI karena negosiasi dan proses teknis bisa berlangsung lebih cair dan cepat. Apalagi jika melihat kecenderungan Belanda yang cukup terbuka terhadap proyek-proyek kolaboratif, terlebih dengan negara-negara yang punya potensi pasar besar seperti Indonesia. Bayangkan jika uji coba melawan Belanda benar-benar terjadi. Stadion akan dipenuhi penonton, siaran televisi akan disaksikan jutaan orang, dan yang paling penting, para pemain muda Indonesia bisa merasakan langsung kualitas permainan kelas dunia dari tim yang dikenal memiliki filosofi total football. Ini tentu bukan hanya soal skor akhir, tetapi tentang pembelajaran yang luar biasa dalam konteks taktik, disiplin, dan mental bertanding. Namun, bukan hanya Belanda yang jadi sorotan. Portugal kini justru muncul sebagai calon paling ideal yang sangat mungkin menjadi lawan Timnas Indonesia di laga persahabatan mendatang. Mengapa Portugal? Jawabannya sangat sederhana. Karena di dalam skuad Portugal masih ada satu nama besar yang begitu dinanti rakyat Indonesia, yakni Cristiano Ronaldo. Tak bisa dipungkiri, nama Cristiano Ronaldo telah menjadi inspirasi bagi jutaan pecinta sepak bola di tanah air. Dari anak-anak di pelosok desa hingga pemain profesional di Liga 1, hampir semua tumbuh dengan menyaksikan aksi Ronaldo di layar kaca. Kini, dengan usianya yang sudah mendekati masa pensiun, kesempatan untuk melihatnya secara langsung di tanah air menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan langka. PSSI menyadari betul betapa besarnya momen ini. Jika bisa mendatangkan Portugal ke Indonesia, maka pertandingan tersebut akan menjadi lebih dari sekadar laga uji coba. Ini akan menjadi sejarah.
sebuah pertemuan simbolik antara generasi sepak bola masa depan Indonesia dengan salah satu ikon terbesar olahraga ini. Selain itu, Portugal bukan hanya soal Ronaldo. Mereka juga punya deretan pemain top dunia seperti Bruno Fernandes, João Felix, hingga bintang muda seperti Gonçalo Ramos. Bagi para pemain Indonesia, menghadapi mereka adalah pengalaman yang tak ternilai. Mereka bisa belajar cara bermain yang efektif, semua taktik menyerang yang terorganisir, hingga bagaimana sebuah tim bertahan secara kolektif melawan tekanan. Penting juga dicatat bahwa pada tahun 2024 lalu, keempat negara, Belanda, Spanyol, Brasil, dan Portugal, sudah menyatakan kesediaannya untuk menghadapi Indonesia. Ini disampaikan langsung oleh masing-masing federasi dalam sejumlah forum resmi dan diplomatik. Artinya, dari sisi kesiapan, pintu sudah terbuka lebar. Kini tinggal bagaimana PSSI melobi lebih intensif dan memastikan semua aspek teknis dan logistik bisa dipenuhi. Dari keempat negara tersebut, Portugal menjadi opsi paling strategis. Tidak hanya karena faktor Ronaldo, tetapi juga karena Portugal kini sedang aktif mencari pasar baru untuk memperluas eksistensi sepak bolanya secara global. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan basis penggemar sepak bola yang masif, tentu menjadi magnet tersendiri. Ini adalah simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia mendapatkan lawan kelas dunia, Portugal mendapatkan exposure dan jaringan baru di Asia Tenggara. PSSI pun berencana memanfaatkan peluang emas ini sebaik mungkin. Mereka memahami bahwa laga seperti ini bisa memberi efek domino, bukan hanya untuk timnas, tapi juga untuk industri sepak bola nasional secara keseluruhan. Sponsor-sponsor besar akan tertarik, media internasional akan melirik, dan atmosfer sepak bola di tanah air akan mencapai level baru. Jadi, apakah Portugal akan benar-benar datang? Apakah kita akan menyaksikan Cristiano Ronaldo menginjakan kakinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, PSSI sedang bekerja keras di balik layar. Mereka tak ingin melewatkan momentum berharga ini. Karena kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka laga uji coba melawan Portugal akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia. Bukan hanya sebagai ajang persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia, tapi sebagai awal dari era baru, era di mana Indonesia mulai berdiri sejajar dengan nama-nama besar di panggung sepak bola dunia. Yo. Ini lawan paling kuat Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Sorry jiran serempun, kali ini bukan Indonesia. Breaking news, menurut FAM, Harimau Melaya di bawah Peter Klimovsky akan bertemu pasukan Cape Verde. Kalau sebelum ni orang kecam kita bantai Nepal yang tak padu, tak apa. Kita cari lawan yang mempunyai ranking FIFA 72 guys. Ketika Malaysia menolak Indonesia, ketakutan yang disamarkan sebagai strategi. Sepak bola adalah soal keberanian. Keberanian menerima tantangan, keberanian untuk diuji, dan keberanian untuk menunjukkan jati diri di hadapan publik dunia. Namun sayangnya, keberanian itu tidak terlihat ketika Federasi Sepak Bola Malaysia memilih menolak tawaran uji coba dari Indonesia, bukan dengan alasan teknis atau logistik, bukan karena waktu yang tidak tepat, tapi karena dalam narasi resmi mereka, Indonesia belum cukup berkualitas untuk dijadikan lawan uji coba. Sebuah alasan yang terdengar rapi, diplomatis, dan penuh perhitungan. Namun siapapun yang memahami dinamika sepak bola kawasan bisa mencium satu aroma yang lebih tajam. Ketakutan. Ya, ketakutan menghadapi kenyataan bahwa Indonesia hari ini bukan lagi sekadar rival regional, tetapi telah berubah menjadi kekuatan baru yang tidak bisa dianggap enteng. Indonesia saat ini dihuni oleh pemain-pemain dengan pengalaman internasional yang matang. Pemain yang terbiasa dengan tekanan tinggi, yang bermain di kompetisi paling elit di Eropa, yang sudah kenyang dengan atmosfer stadion-stadion besar dunia. Timnas Indonesia telah menjelma menjadi skuad yang tak hanya mengandalkan semangat juang, tapi juga kualitas teknik, taktik, dan kedalaman skuad. Sesuatu yang dalam beberapa tahun terakhir belum bisa ditandingi oleh Malaysia. Dan itulah akar dari penolakan tersebut. Jika Malaysia menerima tawaran uji coba ini, maka mereka sedang berjudi. Mereka tahu bahwa hasil pertandingan bisa berakhir sangat timpang. Skor mencolok bukan hanya kemungkinan, tetapi nyaris menjadi keniscayaan. Kekalahan seperti itu tidak hanya memalukan di dalam negeri, tapi bisa menjadi bencana reputasi di ranah internasional. Bayangkan jika federasi mereka menyetujui pertandingan itu dan hasilnya adalah kekalahan telak.
5, bahkan 6 gol bersarang di gawang mereka. Itu bukan sekadar angka, itu luka sejarah. Dan luka seperti itu bisa bertahan sangat lama dalam ingatan publik sepak bola Malaysia. Padahal, PSSI datang dengan sikap rendah hati. Bukannya mencari lawan dari luar benua atau tim dengan status elit, Indonesia justru mengulurkan tangan kepada saudara serumpun. Tawaran itu bukan dalam rangka menunjukkan superioritas, tapi untuk membangun kembali relasi sepak bola yang sudah lama tidak tersambung. Sebuah ajakan untuk mempererat ikatan antar sesama negara Asia Tenggara demi kepentingan bersama. Tapi Malaysia justru membalasnya dengan tamparan dingin, menolak dan menyatakan ingin menghadapi tim yang lebih berkelas. Dan yang terjadi kemudian justru menjadi ironi yang sangat telanjang. Malaysia akhirnya memilih Cape Verde sebagai lawan uji coba mereka. Negara kecil asal Afrika Barat yang memang saat ini berada di peringkat debut 2 FIFA di atas Indonesia secara angka, tapi sangat jauh di bawah dalam hal nilai pasar skuad. Bandingkan saja, Indonesia dengan peningkatan luar biasa dalam skuad memiliki market value yang jauh lebih tinggi. Artinya, jika benar Malaysia mencari lawan yang lebih berkualitas, Cape Verde bukanlah jawabannya. Ini bukan soal kualitas, ini soal kenyamanan. Ini adalah tentang memilih lawan yang tidak terlalu berisiko, namun tetap bisa dijual sebagai pencapaian. Dan bagaimana dengan Indonesia? Setelah ditolak oleh Malaysia, mereka tidak lantas mengeluh atau menyesali keputusan itu. Sebaliknya, Indonesia kembali ke rencana awal mereka, melawan tim kelas dunia. Portugal kini menjadi target utama untuk laga uji coba mendatang. Dan ini bukan mimpi di siang bolong. Ini adalah kelanjutan dari langkah-langkah besar yang sudah ditempuh PSSI, termasuk kerjasama resmi dengan Federasi Belanda, KNVB, yang telah terjalin dalam bentuk agenda tahunan. Ini menunjukkan satu hal yang sangat kontras. Malaysia bersusah payah mencari lawan uji coba dan bahkan harus memutar otak agar bisa diterima oleh tim-tim luar. Sementara Indonesia, dengan kekuatan skuad dan diplomasi sepak bola yang matang, tinggal memilih siapa yang ingin mereka hadapi. Ini bukan tentang sombong. Ini adalah hasil dari kerja keras, visi yang jelas, dan strategi jangka panjang yang kini mulai membuahkan hasil. Kini, Malaysia boleh berbangga karena akan melawan Cape Verde. Mereka bisa menjual laga itu kepada publik sebagai langkah maju. Tapi fakta tidak bisa dibohongi. Lawan yang mereka pilih memiliki nilai skuad jauh di bawah Indonesia. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan, Indonesia sedang menjajaki laga melawan Portugal, tim kelas dunia yang langganan bermain di Piala Dunia dan Eropa. Ini bukan perbandingan yang dibuat-buat. Ini adalah realitas yang terbentuk dari pilihan masing-masing federasi. Yang satu memilih untuk bermain aman, bahkan jika itu berarti menolak tawaran persahabatan dari tetangga sendiri. Yang satu lagi memilih untuk terus melangkah maju dan menguji diri di level tertinggi. Dan sejarah akan mencatat semuanya. Bahwa saat Indonesia mengulurkan tangan dengan niat persahabatan, Malaysia justru menolaknya karena takut menghadapi kenyataan. Karena dalam diri mereka sudah terbit kesadaran bahwa jika laga itu benar-benar terjadi, mereka mungkin akan menjadi korban dari ledakan kekuatan baru di Asia Tenggara. Dan jika itu terjadi, jika Indonesia benar-benar melawan Malaysia dan menang telak, maka itulah awal dari bab baru. Bukan hanya dalam rivalitas, tapi dalam perjalanan panjang sepak bola Asia Tenggara. Sebab ada satu pelajaran besar yang bisa diambil dari semua ini. Tidak semua penolakan adalah karena alasan strategis. Terkadang, penolakan adalah bentuk paling nyata dari rasa takut yang tidak bisa diungkapkan secara jujur. Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.